Shalom, apa kabarnya saudaraku sekalian? Kiranya kasih Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita. Sebelum kita menyambut sapaan firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini, sebaiknya kita bersaat teduh sejenak. Amin. Saudaraku sekalian, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Yehezkiel 36 ayat yang ke-29. Demikian dikatakan, Aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisanmu, dan aku akan menumbuhkan gandum serta memperbanyakkannya, dan aku tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu. Adapun topik renungan adalah Allah yang mengubahkan. Pada zaman Yehezkiel melayani saat itu, umat Allah mengalami situasi yang parah, yaitu situasi yang tidak lagi memiliki kebanggaan sebagai bangsa karena mereka dijajah oleh bangsa asing. Dalam situasi itu ada janji pemulihan dari Allah, yaitu janji pemulihan Israel, termasuk tanah dan kesuburannya. Tetapi kuncinya adalah pembaharuan hati bangsa Israel, yaitu hati yang baru. Apa yang dimaksud dengan hati yang baru? Hati yang baru adalah hati yang tidak lagi keras atau hati yang lembut. Hati yang lembut adalah hati yang mau belajar, diajar, ditegur, dan bahkan hingga dibentuk. Saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tujuan Tuhan memberikan hati yang baru kepada kita adalah untuk menawarkan dan menetralisir semua racun rohani yang bercokol di hati kita, agar supaya hati kita kembali berfungsi sebagaimana mestinya. Itulah sebabnya Allah berkata bahwa Rohku akan kuberikan diam di dalam hatimu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturanku dan melakukannya. Semua ketetapan dan peraturan-peraturan Tuhan yang tersurat dalam Alkitab, kita dapat melakukannya apabila hati kita di dalam Roh Kudus dan dipulihkannya. Saudaraku sekalian, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk akan mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pandangannya. Hidup kita harus sama seperti bejana, dan kita harus siap dibentuk sesuai dengan yang baik menurut pandangan Allah. Seperti halnya Paulus, ia memiliki masa lalu yang tidak baik. Masa lalu Paulus adalah seorang Saulus yang merupakan penganiaya jemaat. Tetapi ia mengalami perjumpaan dengan Tuhan di suatu jalan. Ketika mengalami perjumpaan dengan Tuhan, Saulus mengalami perubahan, yaitu pembaharuan hati. Paulus melupakan apa yang di belakangnya dan mengarahkan pandangannya ke depan, yaitu kepada Tuhan, dan ia pun mengalami hidup baru.
Saudaraku sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita serahkan hidup kita dengan hati yang baru kepada Tuhan, dan janganlah berkeras hati agar kita mendapat kehidupan yang baru, yaitu kehidupan yang indah seturut dengan kehendak Allah, dan melalui hidup kita nama Tuhan dimuliakan. Amin.